Ustazah, gimana ya? Saya punya suami, tapi suaminya belum sholat 5 waktu. Please, kepingin banget. Suami kita juga gak cuman sholat 5 waktu, tapi komitmen dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, teman-teman sekalian, ayo kita belajar dulu dari kisahnya Nabi Musa dan kisahnya Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan orang yang batu, orang yang lagi gejolak, emosi, lagi marah, lagi mager, ya lagi nggak baik-baik aja. Ternyata dalam surat Toha Allah menyuruh kepada Nabi Musa, surat Ali Imran juga Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad dengan ya kalau Nabi Musa itu faqulalahu qaulal layyinan, dengan berkata yang lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan suaranya direndahkan, bukan suaranya dipelan-pelanin, nanti malah suami nggak denger, malah emosi. Emang gue budek apa ngomongnya pelan-pelan banget, kok kamu bisik-bisik. Tapi kaulan lainan di sini artinya ucapan lemah lembut yang tidak provokasi, yang bukan malah ketika kita ajak dia sholat malah dia dianggap seperti ya digurui, malah dia tersinggung, ya dibanding-bandingkan ya dengan orang lain. Jangan ya ketika nyuruh suami itu agar sholat 5 waktu ya dengan bahasa yang provokasi karena bawa-bawa nama laki orang, nyuruh dengan bawa-bawa nama ustadz. Nih, Pak kata ustadz begini, Pak kata ustadz begitu, Pak nih ya tadi tuh aku ngaji ustadznya ngomong begini, aku ngaji ustadznya ngomong begitu. Kalau kayak begitu bisa jadi muak suami. Karena bahasa kita bahasa yang provokasi, membanding-bandingkan dengan suami orang, ya dengan laki orang. Akhirnya apa? Udahlah, kamu kalau kayak begitu nggak suka sama aku, udah nikah aja tuh ya sama ustadz. Ya Allah, padahal kan kita kepingin dia baik. Karena bahasa kita bahasa yang provokasi, bukan bahasa yang lemah lembut. Ya karena bahasa lemah lembut yang diminta adalah bahasa yang membuat dia la'allahu yatadzakkar, makin sadar. Artinya kita benar-benar ya bagaimana caranya agar bahasa kita mudah difahami, bukan malah miskom, bukan malah memancing emosi. Nah, gimana caranya? Itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Ali Imran ayat 159. Nah, Rasulullah SAW ya ketika berhadapan dengan orang yang lagi tidak baik-baik aja dan Rasulullah ingin memiliki bahasa yang lemah lembut, hati yang lemah lembut, ternyata Allah sayang banget sama kita. Memiliki hati yang lemah lembut, memiliki tutur kata yang lemah lembut itu bukan karena Rasul, karena siapa dia, enggak. Tapi fabima rahmatin minallah, itu karena rahmat dari Allah, karena sayangnya Allah. Itu rezeki dari Allah. Jadi teman-teman ya kita ya harus berkeinginan dulu, ya Allah aku kepingin banget dikasih rezeki bisa bahasa yang lemah lembut agar apa? Agar nanti kalau suamiku melakukan kesalahan dia nggak miskom, dia nggak malah marah, dia nggak malah emosi. Ya ternyata itu rezeki dari Allah. Kita berdoa, ya Allah kalau gitu tolong dong berikan aku rezeki. Makanya Nabi Musa berdoa, Rabbi syrahli sodri wa yassirli fi amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu rezeki dari Allah. Terus yang kedua, latihan. Latihannya gimana? Nah, Rasul diajarkan sama Allah, ya kamu kalau kepingin memiliki hati yang lembut kayak Rasul, ya kamu harus ikutin mirip-mirip Rasul latihannya. Yaitu pertama, ya Allah meminta kepada kita untuk yang memaafkan. Ya, wa'fu anhum, maafkan dulu. Artinya lapang dulu, jangan julid dulu.
jangan benci suami kita. Yang kita tidak sukai adalah kesalahannya. Nah, kalau kita ya sudah benci sama suami, ya ngeliat mukanya aja udah enek. Nanti bahasanya bahasa yang frontal. Tapi aduh, ini suamiku, aku mencintainya. Ya Allah, dia sekarang sedang tidak baik-baik aja. Aku kepingin dia berubah. Lapang dada dulu melihat dia. Yang kedua, wastaghfir, ya, diminta untuk beristighfar. Ya, jangan sampai kepingin dilembutkan hatinya sama Allah, tapi istighfarnya dalam satu hari jarang banget. Ya, Rasul itu 100 istighfar dalam satu hari. Jadi kalau kepingin suami kita sholat 5 waktu, sebelum ya kita menyampaikan kepada dia, kita sudah membiasakan diri dulu dengan istighfar 100 kali. Baru kalau kita udah rutin dengan istighfar 100 kali seperti air, lalu Allah menyuruh apa? Wasyawirhum, musyawarah, artinya sharing, urun rembuk, bukan dihakimi, bukan digurui, yang mental lah. Jangan nih Pak, kata Ustadz begini, tahu nggak Pak, Bapak tuh harusnya begini, begini, mental. Nah, karena orang yang sedang tidak baik-baik aja, Allah menyuruhnya bukan watawasau, saling menasehati, tapi wasyawirhum, musyawarah, urun rembuk. Turunkan ego kita, ya kita urun rembuk, ya pura-pura nggak tahu, pura-pura ya ibaratnya butuh nasihat, butuh bimbingan suami. Papa, ternyata ini katanya tuh di Al-Quran disuruh sholat 5 waktu. Gimana sih Pak caranya? Aku kan kepengen banget ya sholat 5 waktu. Pura-pura dulu, ya nggak tahu, pura-pura minta dinasehati, pura-pura ya minta untuk dibimbing. Aku kurang lancar sholatnya, itu sholat zuhur ya itu bacaannya dikencengin apa nggak dikencengin sih. Kalau istri pura-pura nggak tahu, nanti suami akan sok tahu. Disitulah urun rembuk, situlah musyawarah. Jadi gimana sikap kita ketika suami belum sholat 5 waktu? Jangan ngecas, jangan menggurui. Siapkan dulu mental kita mencintainya untuk merubahnya. Yang kedua, basahi dulu lidah kita setiap hari dengan istighfar 100 kali, lalu ajak urun rembuk, pura-pura nggak tahu, pura-pura kita kepingin minta solusi dari dia, karena pada hakikatnya inilah cara kita untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu udah punya tekad kayak gitu, insya Allah Allah berikan solusi yang terbaik. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang minas sholihin. Wallahu a'lam bishawab.